Oke semuanya, kita sebelum kita mulai perkuliahan kita mulai berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Gimana kabarnya? Sehat semua? Halo, halo. Halo. Sehat, Pak. Sehat ya. Yang ngantor udah pada mulai masuk lagi atau bakal mau diliburin? Ada yang masih masuk kantor? Selang-seling ya masih ya? Oke. Ya, kita berdoa mudah-mudahan cepat berakhir ya perkoronaan ini. Amin. Oke, nah hari ini kita belajar chapter 6 itu terkait sama instrumentasi dan kontrol di tentu saja di sistem fermentasi fermenter kita gitu ya. Saya mau ngasih bocoran sedikit buat soal UTS. Nanti soal UTS-nya itu take home test, jadi dikerjain seminggu. Ada 2 soal ya. Nah, nanti teman-teman silahkan ngerjain. Kayak mulai minggu depan ya. Udah masuk UTS. Nah, nanti soalnya kurang lebih teman-teman akan diminta untuk ceritanya bikin satu perusahaannya terserah kalian nanti mau produksi apa, nah nanti dijelasin dari yang udah dipelajarin ini, nanti bagaimana prosesnya dan lain sebagainya itu nanti jadi bahan kalian gitu. Ya, jadi waktunya 1 minggu, jadi nanti dikasih soalnya mungkin nanti hari Senin ya, atau hari Minggu. Nah, nanti dikumpulin di minggu depannya, gitu. Nanti kalau mau ada pertanyaan, silakan ya. Oke, kita masuk ke instrumentasi dan kontrol. Jadi, sensor itu punya beberapa klasifikasi ya. Jadi ada yang sifatnya fisik, jadi kayak temperatur, pressure gitu ya, terus flow rate gitu ya, itu sesuatu yang fisik, yang physical, yang bisa dilihat dan bisa dirasain umumnya ya oleh kita manusia. Terus ada juga yang disebut sama chemical sensor. Jadi chemical sensor ini lebih kayak pH, konduktivitas ya, dissolve oksigen, kadar CO2 dan lain sebagainya ya. Ini yang teman-teman di analis kimia ini belajar banget nih, gitu ya. Kemudian yang ketiga biochemical sensor. Jadi ini metabolitnya berapa, kemudian substratnya apa, reaksinya apa segala macam ya. Nah itu ada namanya biochemical sensor. Kalau berat, kira-kira masuknya ke mana? Physical, chemical, atau biochemical? Massa, berat. Physical ya, Pak. Physical ya. Ya, jadi pokoknya yang bisa dirasain itu physical, chemical ya lebih ke kimia ya. Kemudian yang tadi biochemical lebih ke hasil metabolit, kemudian substratnya dan lain sebagainya ya. Reaksi yang terjadi di sel gitu ya. Nah, ada juga klasifikasi, ada yang sensornya itu inline ya. Jadi inline ini dia
bagian dari fermentornya, gitu ya. Kemudian nanti langsung dipakai tuh hasil output sensornya langsung dipakai di proses kontrolnya. Kemudian ada yang online. Nah ini kalau online itu dia tetap sensornya apa namanya gabung ke fermenternya, tapi dia nggak bisa langsung otomatis ngerubah settingan di apa namanya di fermentornya, gitu ya. Nah kalau yang offline itu ya memang dia sensornya terpisah, jadi apa namanya bukan bagian dari si fermentornya. Ya. Nah, ada beberapa sensor yang kita mau pelajarin, atau kalau teman-teman udah pernah belajar waktu itu, kita refresh lah ya. Yang pertama ada temperatur, ada pressure, ya. Pressure ini berarti terkait sama tekanan ya. Kemudian agitator ini terkait sama speed, ya. Kemudian foam, yang waktu itu pernah kita bahas ya, foam itu ada sensornya juga ya. Kemudian berat, ini bisa terkait sama flow rate ya, jadi flow sensor, atau dia bisa ngerubah flow rate-nya. Nah, berikutnya adalah flow rate-nya sendiri, apa si alirannya ya, jadi bisa merubah aliran secara otomatis. Nah, kita mulai satu-satu ya dari temperatur. Nah, temperatur ini ada beberapa hal yang apa namanya kategori cara pembacaannya bisa macam-macam ya. Ada yang dari negatif temperature coefficient thermistor ya. Ada yang dari baca resistensi ya, dari apa namanya? Dari electric pulse gitu ya. Kemudian thermocouple ya, thermocouple ini yang umum biasanya digunakan di industri. Kemudian ada yang semiconductor based sensor ya. Ini pakai ada sirkuit apa namanya kayak semacam komputer lah gitu ya. Nah ini ada video singkat, kita coba lihat ya terkait sama temperature. Kedengeran nggak? Halo? Ya Pak, Suara videonya kedengeran ya? Kedengeran nggak? coba diputar Pak. Diputar dulu Pak. Ya, Enggak kedengeran, Pak. enggak Nggak Pak. kedengeran? Enggak. Nggak kedengeran ya? Oke. Jadi mungkin saya sambil cerita aja ya. Ini dia akan jelasin beberapa contoh. Nah, yang pertama itu temperatur sensor itu biasanya dari liquid ya. Ini yang jadul, model jadul ya. Jadi begitu kita manfaatin pemuaian pemuaian apa? Pemuaian liquidnya. Ya. Nah, jadi kita tinggal baca nanti dari skalanya aja, ya. Nah, kalau di industri ini nggak bisa kepake ya, agak berisiko ya, karena biasanya cairan yang di dalamnya itu juga nggak oke. Nah, berikutnya adalah thermocouple, ya.
Nah, dia punya ada perbedaan apa namanya? Tadi kalau dilihat di sini ya, dia punya ada dua apa namanya? Anode sama katodenya, dan itu sangat sensitif terhadap apa voltase ya. Jadi begitu nanti voltasenya apa namanya berubah ya karena terkait sama suhu. Sorry. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya ya? Nah, dia membaca perpindahan elektronnya itu ya. Nah, bentar. Kalau saya buka dari sini kelihatan nggak ya apa ke Nah, coba. Kalau itu kedengeran nggak? Enggak, Pak. Kedengeran? Enggak. Enggak. Oh, tetap nggak. Enggak. Tetap enggak ada suaranya. Tetap nggak ada suaranya ya. Ya udah. Nanti teman-teman saya kasih link videonya juga deh, ya. Nanti biar bisa baca juga. Nah, kita lanjut ya. Tadi, nah sampai sini ya tadi ya. Sambil saya jelasin, biar lebih enak jelasinnya. Karena kalau di video jadi lebih clear penjelasannya. Nah, jadi tadi kalau thermocouple itu kita membedakan apa, karena tadi ada dua titik ya, ada semacam anode dan katode. Dan kalau misalnya dia panas, elektronnya akan berpindah dari yang panas ke yang lebih dingin. Dan itu nanti selisih pembacaannya nanti itu akan dikonversi dia sebenarnya setara sama berapa derajat Celcius ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini ya. Iya. Jadi kita memang bedainnya antara dua titik. Nah, jadi memang ujung sama ujungnya punya material yang beda, ya. Nah, jadi nggak bisa dicek. Nah, kalau termokapel dia punya dua metal yang berbeda jenis materialnya. Nah, jadi begitu
apa namanya dipanasin. Nah, nanti dia bisa ketahuan tuh nilai antara dua titik itu selisihnya berapa. Nah, ini nanti bisa dikalibrasi ya. Di saat kondisi 100 derajat itu berapa, di titik berapa, di 0 itu titiknya berapa, nanti bisa dibuat skalanya dan bisa dibaca. Nah, berikutnya adalah yang tadi yang resistance. Nah, jadi beda nilai resistensinya beda-beda ya kalau tiap material. Nah, ini dengan perbedaan material itu, perbedaan resistensinya. Nah, ini nanti kita juga bisa hitung ya, selisihnya berapa. Nah, biasanya pakai platinum yang resistensinya konsisten. Nah, ini bisa macam-macam. Nah, berikutnya termistor. Jadi ini prinsipnya sama, pakai resistor juga ya. Ada dua tipe ya, ada NTC sama PTC. Nah, kalau positif, dia saling berbalik ya sama si NTC. Jadi resistensinya menurun, itu dia membaca suhunya lebih tinggi kalau NTC. Kalau PTC kebalikan. Oke, ini cukup. Kita lanjut ya. Jadi terkait sama temperatur itu. Nah, berikutnya adalah pressure. Ya. Nah, pressure ini ada ada tiga jenis yang diukur, bisa diukur. Yang pertama, ada yang mengukur berdasarkan absolute, ya, pressure absolute. Ada yang berdasarkan gauge. Gauge ini berarti dia menghitung relatif berdasarkan atmosfer ya. Biasanya pressure ini terkait sama tekanan.
Kemudian diferensial. Nah, diferensial ini biasanya yang paling sering digunakan di industri ya. Nah ini dia bedain antara yang apa namanya perbedaan yang satu dan yang lainnya untuk diferensial gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah ini ada videonya lagi supaya kita bisa apa namanya bisa bisa kebayang ya apa namanya sensornya itu seperti apa. Kita lihat sebentar. Pressure sensor. Nah, pressure sensor tadi ada 3 ya yang biasa dipakai. Oke. Nah, pressure ini adalah gaya yang di apa namanya tekanan ya. Nah, biasanya buat liquid, gas itu umum ya untuk. Nah, ini biasanya kita pakai Pascal ya. Bisa bar juga, berapa bar gitu ya, sama PSI. Nah, ini contohnya kalau ban mobil ya. Bagaimana dia bekerjanya. Nah, ternyata dia juga pakai pulse elektrik ya, 4 sampai 20 miliampere. Ya. Nah, dia juga butuh dikalibrasi ya. Jadi eh, ya butuh dikalibrasi. Nah, ini ada 3 jenis ya. Yang tadi ada gauge, absolute, sama diferensial. Nah, ini absolute pressure ya. Jadi kalau vakum dia nol. Ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Ya, jadi ada reference sama ininya. Nah,
Ini contohnya berapa gas ya yang dihasilkan. Nah, ini bisa dihitung ya. Jadi nanti perbedaan tekanannya itu bisa dibaca. Gitu. Berikutnya ini nah, ini juga biasanya kalau di fermenter itu juga buat ngeliat kalau filternya itu udah jenuh atau belum, ya. Jadi kalau misalnya nanti filternya udah jenuh, ya. Nah, ternyata ini juga bisa digunakan dengan menggunakan pressure sensor ini untuk level sensor. Itu juga bisa. Ya. Untuk memperkirakan berapa jumlah liquid yang ada di dalam sini. Oke, itu ya. Itu terkait sama pressure sensor. Berikutnya adalah foam control. Nah, foam control ini juga ada sensornya. Ini contohnya adalah high control FTA 100 foam sensor ya. Nah, ini dia mendeteksi ada foam, kemudian nanti begitu foamnya terdetek, dia nanti ngeluarin anti foam agent untuk menghilangkan si foamnya. Nah, cara kerjanya kayak apa ini? Kita ada contoh Endress and Hauser. Ini juga salah satu merek terkenal untuk sensor. Ini contoh ada foam. Nah, dia kayak ini ya, apa namanya? eh, kayak ngasih sinyal. Jadi nanti sinyalnya dia bolak-balik ya. Nanti begitu terdeteksi ini makin rapid ya. Nah, itu artinya foamnya sudah mulai terbentuk. Nah, itu nanti eh, dia bisa mendeteksi bahwa oh ini foamnya sudah terbentuk gitu ya. Nah, itu anti foamingnya ya. Iya. Nah, kita menghindari ya supaya. Nah, jadi mesti ditentuin dulu maksimum foamnya itu kepinginnya berapa gitu ya. Begitu udah level maksimum itu, nah dia langsung spraying anti foam misalnya ya. Nah, itu nanti akan bisa nanti itu bisa ditentuin gitu ya. Nah, begitu nanti eh, apa namanya, begitu thickness-nya nanti udah nyampe, ya, amplitude dari sensornya ini akan berubah nilai. Gitu. Nah, begitu udah sampai, nah,
Jadi dia mendeteksi. Jadi bisa apa namanya? Ya kayak ini ya, kayak sonar ya jadinya. Itu juga bisa. Nah, berikutnya flow sensor ya. Jadi flow sensor ini apa namanya? Juga penting ya di dalam fermenter. Nah, biasanya kalau kita mau memilih flow sensor, nah itu kita mesti cek dulu kebutuhan kita apa, ya. Jadi kita butuhnya yang continuous atau ya udah kita lihat totalannya aja gitu ya. Karena pendekatannya bisa beda-beda ya. Kita nanti nyari sensornya bisa macam-macam tuh. Kalau misalnya butuhnya yang continuous atau butuhnya yang cukup totalannya aja gitu ya. Kemudian informasinya kita butuhinnya bisa di remote atau cukup dia lokal aja. Jadi bisa nanti bisa ngasih feedback gitu ya. Kemudian kalau misalnya remote, nah nanti kita bisa deteksi dari jauh ya maksudnya ya. Nah itu nanti sinyalnya mau analog, mau digital apa share gitu ya. Bisa sharing datanya. Nah kalau share itu data update frekuensinya mau berapa detik sekali gitu, mau berapa ini sekali kecepatannya gitu ya. Nah itu nanti kita bisa pilih gitu ya. Nah, sensor ini makanya juga jangan sampai kalau teman-teman nanti diminta, ayo coba kamu pilih kira-kira ini sensornya yang bagus yang mana nih gitu ya. Nah, pertama-tama jangan langsung pilih yang wah sensor yang paling mahal atau sensor yang apa segala macam gitu ya. Tapi pilih memang kita define dulu kebutuhan kita seperti apa gitu. Jadi supaya nanti apa yang kita pilih itu nggak overkill ya. Kalau ternyata, oh butuhnya sebenarnya kita nggak butuh sampai continuous gitu ya. Buat apa beli yang mahal yang bisa setiap berapa detik nanti bisa nge-sensing terus ngasih data gitu ya. Nah ini ada apa namanya ada contohnya. Nah ada beberapa ya. Ada yang mechanical, magnetic, vortex atau ultrasonic. Ya. Nah ini biasanya dipakai untuk liquid atau gas. Nah ini magnetic ya. Nah, eh, jadi pakai eh, Faraday formula ya. Nanti tetap ngitungnya ngitung voltage ya. Berdasarkan nah ini ya. Berdasarkan perbedaan dari kekuatan magnet. Nah, nanti ngitungnya selisih dari voltage-nya. Nah, ada yang mechanical ya. Nah, jadi ada yang part yang berputar di situ ya.
Nah, biasanya ini nggak terlalu disukain ya kalau untuk air biasa, air pump gitu ya, mungkin ini bisa it works. Tapi kalau yang punya suspensi, eh, punya apa namanya, punya ada kotoran atau misalnya ada suspensinya lah, ada padatnya, ya. Nah itu nggak bisa tuh, bisa pakai mechanical flow. Jadi kalau ya nanti bisa dikalibrasi kan. Eh, Seperti kita naik sepeda ya, kalau bergeraknya si part mekaniknya ini kenceng, ya, berarti flow-nya makin besar. Ya. Gitu. Ya, jadi dipengaruhi juga oleh tadi temperatur sama besar volume pipe ya. Nah, kalau ini vortex. Ya. Nah, jadi ternyata ada bagian yang bergetarnya. Ya. Nah, nanti tinggal dikonversi hasilnya. Ada juga yang ultrasonik. Ya. Nah, jadi kalau ultrasonik dia pakai eh, perbedaan waktunya ya dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu bisa dikalkulasi ya. Kalau semakin deras berarti semakin deras. Ya, gitu. Baik. Nah, berikutnya tadi udah physical sensor. Berikutnya kita masuk ke chemical sensor, teman-teman ya. Yang dibahas di sini ada pH, konduktivitas, redox, sama oksigen sensor ya. Kenapa oksigen penting? Karena waktu kemarin kita udah bahas bahwa buat yang aerobik biasanya keberadaan gas oksigen itu penting ya. Jadi kita mulai dari yang pH ya. pH dan redox ya. Ini biasanya jadi satu part. Dan ini teman-teman sering lihat ya kalau pH dan redox ini buat refresh saja bagaimana cara kerjanya. Nah, ini contohnya liquid, ada jus dan macam-macam ya. Menggunakan potensiometrik ya. Nah, ini basicnya ya. Nah, berikutnya secara elektrikal itu ada pengaruhnya ya. Jadi kita kembali lagi membaca nilai voltase ampere dari eh, anode sama diodenya ya, data elektronnya. Nah, ini ujung pakai potasium klorida. Ya. Oke.
Jadi ada reference-nya juga. Ya. Jadi ada reference, kemudian nanti ada part yang nanti akan menyentuh cairan yang akan kita ukur. Nah, perbedaan dari reference sama cairan yang kita ukur ini nanti akan menghasilkan, dikalkulasikan berapa nilai pH-nya. Nah, ini contoh kalau banyak Cl-nya. Ya. Nah, jadi baca perbedaannya. Oke, gitu ya. Jadi apa namanya, kalau nanti reference dengan cairannya itu nilai hidrogennya sama, kemudian nanti electric pulse-nya nanti difference-nya ternyata sama, nah itu dia bacanya pH-nya netral ya. Nah, kalau pH-nya basa berarti hidrogen yang ada di dalam yang di reference-nya itu jauh lebih tinggi. Nah, itu dia membaca pH-nya basa. Ya. Nah, berikutnya ini yang redox. Nah, dia pakai sistem transistor. Ya. Jadi menggunakan misalnya bisa eh, nah itu yang putih-putih adalah reference-nya. Ya. Nah, nanti itu bisa ya, ya. Bayang ya. Nah, berikutnya adalah dissolve oksigen sama gas sensor. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, ini contoh ada sensing materialnya, ya. Kemudian ada heaternya. Ya. Jadi sama ya, ngelihatnya tetap perbedaan apa namanya perbedaan elektrik. Ya. Jadi kalau nanti ada sensingnya dia membaca itu ada oksigennya, nah dia nanti uh, nanti bisa hitung perbedaannya. Ya, gitu. Jadi ya nilai nilai perbedaan hasilnya itu.
Oke. Nah, berikutnya ini juga tadi ya perusahaan yang sama. Jadi perusahaan itu tadi dia ngeluarin cukup banyak sensor ya. Nah, ini. Ada yang optical, ada yang pakai. Nah, tapi semuanya sama ya. Semuanya pakai membaca perbedaan elektron. Ada elektrode dari emas biasanya. Nah, ini nanti baca perbedaannya ya. Nah, ini nanti ada membrannya nih. Nanti dissolve oksigennya, nah bisa masuk melalui filamennya ini tadi, melalui membrannya. Nah, jadi bisa ngitung, tinggal nanti dikonversinya macam-macam, bisa saturasinya, bisa kandungan dissolve oksigennya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa part sensor-sensor itu kalau misalnya nanti mau di sterilisasi fermentornya, nah itu nggak bisa sensornya ikut disterilisasi ya. Jadi mesti dipisahin. Karena bisa jadi ada beberapa part yang memang dia nggak boleh kena heat terlalu panas. Ini contohnya yang dissolve oksigen sensor ini. Ya. Jadi dia kalau misalnya mau di mau disterilisasi fermenternya, kemudian mau di CIP gitu ya. Nah itu mesti dipisahin. Ya. Nah berikutnya adalah control loop. Ya kita mau bahas control loop. Nah jadi ada kalau sensornya itu sensor itu kan nanti dia menghasilkan nilai tertentu ya. Nah nilai tertentu itu membuat kita bisa memberikan action tertentu terhadap produk yang kita mau gitu ya. Jadi bisa menggerakkan misalnya tadi kalau misalnya flow sensor nanti kalau misalnya flow-nya kurang nanti dia misalnya otomatis bisa menggerakkan keran, menggerakkan input dari dari substratnya misalnya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ada 4 basic komponennya. Yang pertama measuring elemennya. Measuring elemennya ini berarti tadi si sensornya ya. Yang kedua adalah controller. Controller ini biasanya berupa logic logic dimasukkan ya. Kemudian final control element ini bagaimana kontrol itu dilakukan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah prosesnya sendiri. Jadi prosesnya itu kita bisa atur seperti apa ya. Nah, makin ke sini ini
teman-teman bisa baca ya, lihat ya. Ini sudah dimulai dari tahun 85 ya. Jadi udah saya belum lahir aja nih udah ada yang melakukan studi terkait ini gitu ya. Nah, yang sekarang-sekarang seperti apa? Nah, yang sekarang-sekarang ini teman-teman bisa lihat di kanan ya, contohnya ini menggunakan artificial intelligence ya. Jadi pakai komputer ya, nanti komputernya itu bisa mengoptimasi fermentasi ya. Jadi nanti hasil dari misalnya kan tadi parameternya banyak banget tuh, mulai dari misalnya dissolve oksigennya mesti berapa, kemudian temperaturnya mesti berapa, kemudian substrat yang dimasukin mesti berapa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini semua datanya ini dimasukin kemudian dibuat optimasi mana yang paling optimum ya. Nah, mana yang paling optimum ini nanti jadi bisa si AI-nya ini bisa ngasih saran, oh kalau kamu mau bikin ini di 5 menit pertama mesti kayak gini, nanti di 10 menit kedua mesti kayak gini, di jam sekian kamu mesti kayak gini segala macam kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi production curve-nya nanti bisa dilihat dan dikasih tahu ya. Nah, kalau yang manual sistemnya seperti apa? Yang manual ya contohnya ini ya. Jadi misalnya ada air atau ada substrat yang lewat di pipa kita ya. Kemudian ada apa namanya? Ada termometer, ada sensor di sini. Kemudian ada visual bisa dilihat secara visual measuringnya berapa. Kemudian nanti di-adjust control valve-nya. Itu kalau yang sistem manual ya. Tapi kalau automatic yang tadi ya, jadi nah ini semuanya tadi pakai controller tadi tuh. Kita nyebutnya biasanya pakai jadi kayak ada ditambahin komputer di situnya ya. Biasanya sih mesin-mesin yang sekarang itu udah kalau beli mesin ya itu biasanya udah ada kita nyebutnya ada controllernya ya. Jadi ada komputernya gitu ya di dalam mesinnya. Nah, itu jadi dia begitu tahu misalnya temperaturnya berapa segala macam, nah itu dia langsung ngasih tahu dan nanti di controllernya ini akan dikasih logic, oh kalau dia set pointnya sekian belum berarti misalnya kerannya ditutup atau begitu suhunya tinggi kerannya mesti dibuka dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang sudah sangat advance gitu ya. Nah, ini nanti kita coba fermenter configuration-nya seperti apa nanti ini di belakang aja ya. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, ada juga yang sekarang yang canggih juga. Nah, ini mungkin nanti bisa diimplementasi juga di industri teman-teman gitu ya. Nah, itu sekarang ada yang namanya sistem pakai IoT ya. Jadi ini misalnya fermenter kita gitu ya, mesin kita gitu ya. Kemudian nanti setiap sensornya nanti ada node-nya, ada apa namanya, ada receiver-nya. Nanti receiver-nya dikumpulin, dimasukin ke cloud. Nah, di cloud tadi nanti diolah bisa pakai AI, bisa pakai apa namanya, nanti bisa dimasukin logic tertentu gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat, pantau fermenter kita lagi ngapain aja, segala macam. Terus kita bisa ngendaliin si fermenternya dan lain sebagainya ya. Ini mungkin kita bisa lihat. Jadi ini contohnya. Nah, ini contohnya brew monitor. Jadi bisa real time. Datanya bisa ketahuan real time.
even dari handphone atau PC tablet. Terus bisa ngasih alarm juga. Ya, ngasih alarm. Jadi bisa ngasih konsistensi produk yang lebih baik. Nah, itu contohnya ya. Precision fermentation. Ya. Gitu. Nah, itu yang kontrol ya. Tadi kita ada video ya, fermenter configuration. Ini coba kita lihat ya. Kita langsung ke inti ya. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi ini sistem yang sudah otomatis nih, contoh ya. Jadi ada antifoam, ada pH, ada airflow, ada oksigennya, segala macam. Ini contoh. Nah, ini kemarin kita udah nah, jadi even buka tutupnya udah orang elektrik semua. Nah, ada yang sistem batching ya. Ini sistem batching. Nanti contohnya. Nah, ini waktu kemarin kita belajar inokulasi ya. Nah, ini contohnya ya. Ini, ini inokula yang dimasukin. Ya. Kemudian ada sistem samplingnya. Kemudian dia secara otomatis langsung disterilin jalurnya. Ya, itu. Ya. Ini yang instrumentasi dan kontrol. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kita lanjut ya. Lanjut ya. Berikutnya chapter 7. Nah, berikutnya ini kita ngomongin aerasi dan agitasi. Ada yang ingat nggak aerasi apa, agitasi apa? Coba. Siapa yang mau jawab? Aerasi dulu deh. Aerasi apa? Coba Chelsea mana? Halo? Iya, loh Pak. Ya. Aerasi apa aerasi? Proses penambahan udara oksigen ke air. Oke, kalau agitasi Kita sih nggak tahu, Pak. ada yang inget nggak? Agitasi apa? Rina.
Halo? Proses pengadukan bukannya, Pak? Iya, betul. Tepat. Kita lanjut ya. Jadi yang pertama agitasi ya, dia impeller ya, ngaduk buat ngaduk ya. Itu ada dua ya. Maksudnya dalam aerasi atau agitasi itu ada dua. Yang pertama impellernya sendiri untuk mengagitasi, jadi supaya nanti bubble atau udara yang ada di dalam fermenter kita itu bisa uniform ya. Kemudian ada juga namanya stirrer glands, glandnya itu yang di atasnya sama bearingnya, jadi kepala si impellernya gitu ya. Nah itu ada termasuk ada baffle-nya juga, baffle-nya itu tadi sirip-sirip ya, sama aeration system waktu pertemuan minggu lalu kalau nggak salah kita 2 minggu lalu kita udah sempat bahas juga ya. Nah aerasi itu jadi memang diperlukan ya karena memang ada proses aerobik, kemudian butuh yang namanya oksigen ya. Nah oksigen itu biasanya memang kebutuhan oksigen bagi si sel itu memang dipenuhi lewat aerasi dan agitasi tersebut ya. Jadi proses aerasi dan agitasi ini buat proses fermenter itu penting ya. Ini contohnya nih, jadi E. coli ya, dia butuh oksigennya 0,4 gram oksigen per gram dry wet-nya. Pseudomonas gitu ya, ini juga butuh dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat reference masing-masing organisme itu dia untuk ngasilin zat tertentu atau mau ngasilin apa, body cell dan lain sebagainya. Nah itu dia butuh oksigen atau enggak. Nah butuh oksigennya berapa segala macam. Nah kalau butuh berarti kita butuh sistem namanya sistem aerasi dan agitasi. Kita coba lihat ya. Ini nah, ini aerasi. Nah, jadi butuh oksigen lewat air bubble ini lewat sparger. Sparger tadi itu yang buat ngeluarin si. Nah, jadi antara gula sama oksigen, gula itu jauh 15.000 sampai 16.000 kali lebih gampang masuk ke air ya. Gitu ya. Lebih gampang masuk ke air. Ya. Jadi makanya proses agitasinya itu dibutuhkan. Jadi kalau cuma di aerasi doang, bisa jadi nanti kurang oke hasilnya. Nah, jadi oksigen transfer rate itu adalah oksigen yang bisa dimasukkan ke dalam medium. Ya, sedangkan oksigen uptake itu adalah oksigen yang bisa diserap sama
sel-selnya, ya. Jadi kalau selnya itu banyak ya, maka OTR-nya nilainya jadi harus lebih tinggi ya. Karena kalau misalnya nggak tinggi, nanti oksigen yang bisa diserap sama selnya jadi berkurang ya. Makanya OTR-nya harus berlebih ya. Jadi nggak boleh jadi pembatasnya ya. Karena begitu jadi pembatas, maka si selnya jadi apa namanya? Si selnya jadi nggak bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Nah, jadi nanti nilai oksigen transfer rate-nya ya ke media, nah itu at least minimum harus sama ya, sama oksigen uptake rate-nya ya. Nah, itu ditentuin sama nilai dari transfer rate-nya ya. Oke. Ya. Jadi tadi ada critical dissolved oxygen concentration yang harus dipenuhin ya. Jadi dan itu bisa tiap bakteri bisa kebutuhannya bisa beda-beda ya. Jadi ada yang di temperatur berapa itu critical dissolved oksigennya dia butuh berapa gitu ya. Nah itu setiap bakteri bisa beda-beda. Kemudian kalau misalnya critical oksigen itu juga ternyata bisa mempengaruhi dari produksi si hasil asam amino dari si bakteri yang kita inginkan ya. Jadi nah kita bisa atur nih kalau misalnya oksigennya sekian, nanti yang keluar lebih banyak adalah misalnya amino acid yang mana gitu ya, asam amino yang mana yang keluar gitu ya, dan lain sebagainya ya. Itu sesuatu hal yang memang kita harus perhitungkan. Ya. Nah tadi kalau bicara KLA values, jadi KLA values itu biasanya memang sudah di apa namanya dia konstanta ya, nilai konstanta. Jadi nilai konstantanya ini apa namanya sudah ditentukan sebelumnya ya. Jadi karena oksigen itu punya nilai optimum concentration yang dibutuhkan di dalam fermenter. Nah, sehingga nilai dari KLA ini memang harus diperhitungkan ya. Nah, berikutnya kita juga harus melihat reologi atau apa namanya sifat dari liquid dan apa namanya medium dan sel di dalam fermenter kita itu harus seperti apa sih gitu ya misalnya. Apakah dia masuk Newtonian atau non Newtonian gitu misalnya ya. Nah, karena bisa jadi beda ya perlakuannya. Jadi kalau misalnya ternyata media sama sel kita adalah nanti Newtonian gitu ya. Nah, berarti nanti kalau mau diaduk seberapa kencang pun, nah itu dia nggak mempengaruhi gitu ya contohnya. Artinya kita kecepatan ngaduknya itu sebanding dengan kecepatan di dalamnya. Tapi kalau non Newtonian, nah itu bisa jadi kita ngaduknya kenceng, bisa jadi itu belum keaduk semua gitu ya.
Atau malah kebalikannya, justru malah dengan dia nggak butuh yang kencang, tapi butuh yang gayanya besar gitu ya, nggak pengaduknya besar gitu ya. Nah itu dia baru bergerak gitu ya. Nah itu kita mesti hati-hati ya. Nah ini contohnya nih ada di table itu penicillium misalnya ya, dia rheologicalnya Bingham plastik gitu ya. Nah itu berarti butuh diaduknya seperti apa segala macam. Nah itu harus kita perhitungkan. Ya. Nah ini contohnya nih ya, ada yang ya ini contohnya yang A itu non aerated ya, jadi dia ya cukup ya memang diaduk aja. Ini pergerakannya nanti akan seperti ini. Kemudian B ke F. Nah itu kalau misalnya dia makin kencang ya, ternyata kalau makin kencang justru malah nggak keaduk ya. Kita lihat yang F ya. Jadi kalau yang B kalau kecepatannya biasa aja rendah itu malah keaduk semua nih. Tapi begitu malah dikencengin ya, itu malah jadi kayak yang keaduk cuma di bagian sini doang. Gitu ya. Nah kita juga mesti hati-hati ya nanti kalau misalnya kita bekerja di fermenter kita, mungkin kalau skalanya kecil masih bisa manageable ya. Tapi begitu skalanya udah gede, ratusan ton, puluhan ribu ton gitu ya, nah itu akan jadi sangat matters pemilihan bagaimana cara mengaduknya, kecepatan mengaduknya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, agitasi itu atau cara ngaduknya itu memang mempengaruhi oksigen transfernya. Ya. Bagaimana mempengaruhinya? Ya, yang pertama by dispersing the air in the culture fluid ya, dengan bikin small bubbles ya. Jadi gelembung-gelembung udaranya kecil, kemudian dia ya meningkatkan area yang available untuk si oksigennya bergerak ke seluruh medianya. Ya. Atau yang kedua, agitasi itu bisa mendelay escape air bubbles ya. Jadi air bubblesnya masih ada di dalam terus ya, di dalam terus ya. Jadi dia nggak keluar muncul ke permukaan terus pecah. Ya. Kemudian agitasi itu juga memprevent coalescence ya. Coalescence itu benturan antara air bubbles ya. Karena kalau benturan air bubbles itu bisa jadi nilai oksigen yang bisa dimasukkan ke dalam medianya jadi makin berkurang karena ukurannya jadi makin besar ya. Kan kalau luas permukaannya makin banyak, bubble-nya makin kecil-kecil, itu nilai oksigennya itu jadi semakin banyak yang diserap sama medianya. Kemudian agitasi juga bisa mengurangi thickness dari liquid film yang ada di dalam fluidanya ya. Jadi itu bagaimana si agitasi itu bekerja untuk supaya oksigen transfernya bisa baik. Ya. Nah, ada juga disebutnya oxygen limitation effect ya. Jadi ada di konsentrasi tertentu ya nilai dari oksigennya yaitu dia udah maksimum ya. Jadi udah nggak bisa lebih lagi ya. Nah, that's why ini juga harus kita perhitungkan ya. Jadi seberapa lama pun kita kita aduk gitu ya, ya nilai dari kadar oksigennya di dalam media itu jadi nggak akan terus naik terus sampai tak terhingga gitu ya. Jadi ada level tertentu ya. Nah itu yang nanti bisa membatasi hasil optimasi sel-sel yang kita panen ya. That's why makanya kita butuh optimasi karena iya butuh pada nilai tertentu itu kita butuh tahu dia
oksigennya itu solve-nya pada titik sampai mana. Nah, berikutnya ini adalah agitator yang biasanya dipakai ya untuk filamentous fermentation. Nah, filamentous fermentation itu apa contohnya? Contohnya ada tempe, ya, corn, soy sauce, commercial mushroom, cheese, penicillin. Corn ada yang tahu belum? Apa? Coba kita googling ya. Corn. Oh, dia ini menarik ya. Ada crispy nuggets ya. Ini menarik juga ya ternyata ya, corn. Dia asalnya dari mana nih? Dari UK ya. Mycoprotein ya. Nah, ini menarik juga ya ternyata ya. Mycoprotein ya. Jadi patennya ternyata sudah expired. Jadi bisa digunakan ya. Wah, ini menarik nih. Jangan-jangan teman-teman nanti bisa bikin corn made in Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat. Ya. Kemudian, nah, ada beberapa tipe komersial bioreactor ya. Ada yang stir tank bioreactor ya. Kalau stir tank tuh berarti ya ada apa namanya? Ada tangki fermenter, kemudian ada motornya, kemudian ada impeller, ada pengaduknya ya. Kemudian ada juga bubble column bioreactor ya. Nah, bubble column bioreactor ini dia nggak pakai pengaduk ya. Pengaduknya nggak mechanical begini ya. Tapi dia cukup ada spargernya, nanti dibiarin aja spargernya naik ke atas. Kemudian ada juga internal loop airlift bioreactor sama external loop ya. Kalau internal loop dia satu kolom ini ya dia muter di sini aja ya. Tapi kalau external loop dia ibaratnya ada kayak selang dari atas ke bawah lagi dan dia bersirkulasi nih di luar kolomnya ini. Kita coba lihat ya satu-satu. Ini stir tank bioreactor. Nah, ini tank reactor ya. Nah, kita mesti hati-hati ya. Ada dead zone-nya. Nah. Kita mesti hati-hati nih. Nah, ini contohnya kalau yang continue. Nah, dia nggak apa namanya, nggak ke mix, tapi malah langsung keluar ya. Nah, kita juga mesti hati-hati. Jadi nggak ke mixing sempurna, dia udah keburu keluar. Nah, itu juga mesti hati. Ya, terutama yang di continuous. Ya. Nah, stir tank bioreactor jadi pakai eksternal motor, kemudian ada spargernya juga ya contohnya. Kemudian, nah ini kita mesti hati-hati dengan tadi ketidak uniformity-annya. Ya. Nah, biasanya ini memang easy kontrolnya ya. Kemudian wide acceptance, jadi dia digunakan di seluruh dunia, hampir
Maksudnya banyak banget yang pakai sistem ini ya. Kemudian hati-hati dengan high shear zone di dekat impellernya karena dia dapat tekanan yang paling besar di situ ya. Kemudian harus hati-hati dengan kontaminasi karena banyak parts ya di situ ya. Jadi kelemahannya memang karena banyak parts, banyak hal yang bergerak, banyak part yang moving gitu ya. Nah itu kontaminasinya banyak banget. Hal yang mengkontaminasi bisa banyak banget ya. Bisa dari karena pembersihannya kurang sempurna, bisa jadi karena ada part karena bergerak jadi patah, aus dan lain sebagainya, gitu ya. Nah berikutnya adalah bubble column reactor. Nah bubble column reactor tadi itu ya dia tinggal ada inlet air di bawahnya, kemudian bubble-nya nanti naik ke atas ya. Ya, ini yang paling lowest operation cost-nya. Kenapa? Karena nggak butuh diaduk, jadi energinya rendah. Tinggal kasih aja bubble di bawah, nanti dia otomatis ke mixing sendiri, gitu ya. Kemudian biasa digunakan untuk very large scale ya. Jadi sangat disarankan kalau skalanya sangat besar, tapi medianya dan bakterinya harus low viscosity ya. Karena kalau berat, ya dia nggak bisa keaduk ya nanti. Jadi harus yang ya mirip kayak air ya, mendekati liquidnya si air ya. Kalau itu mudah, jadi dia pengadukannya mudah ya. Nah, jadi kalau scale up, nah ini harus hati-hati ya. Jadi nanti oksigen demand-nya, kemudian mesti dites dulu secara small scales-nya kayak apa, kemudian controlling-nya nanti juga seperti apa. Nah, ini kita coba lihat contoh ya, yang menggunakan bubbles tadi. Nah, ini misalnya tankinya sebesar ini, di dalamnya ada disk. Ini contoh mediumnya ya. Nah, ini spargernya ya. Jadi air bubbles-nya itu dari sumber dari itu terus ya. Jadi ini bergerak. Nah, ini nanti bisa di looping. Jadi hasil gasnya nanti bisa diputar lagi. Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian airlift bioreactor. Nah, ini yang tadi ya. Jadi bisa internal, bisa eksternal ya. Nah, jadi ini lebih simple. Ini simple juga construction-nya. Kemudian gas throughput-nya juga tinggi ya. Energinya juga rendah sama kayak yang tadi ya, yang satu kolom tadi. Tapi mungkin kurang fleksibilitas sama industrinya kurang acceptance. Biasanya ini dipakai di skala lab ya. Kita lihat contohnya ya, airlift reactor. Ya.
Ini contohnya. Jadi ini laboratory airlift reactor ya. Ini ada thermostat jacketnya. Kemudian ada spargernya ya, hidden ya. Kemudian dia naik, terus puter secara di dalamnya muter terus ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini ya kita lihat dia muter terus ya. Ya, dia internal loop ya, yang ini ya. Jadi dia muter di dalam sini. Nah, ini ya. Kebayang ya, teman-teman ya. Ini ada foamnya. Oke. Nah, yang airlift tadi seperti yang dikatakan ada internal loop, ada yang external loop ya. Jadi kalau internal dia tadi seperti contoh yang tadi dia ada inletnya, kemudian masuk dia puter di sini terus ya. Kemudian external loop dia ada yang keluar dari nggak satu kolom, jadi bentuknya kayak lingkaran ya. Dia muter di sini. Nah, berikutnya adalah scaling up ya. Nah, scaling up ini kita kemarin sudah sempat bahas ya. Itu ada sel, kemudian nanti diperkaya, dimasukin, dibanyakin dan lain sebagainya, kemudian masuk ke ke dalam tank yang bioreactor yang sangat besar ya. Nah, limitasinya apa aja? Ya, limitasinya macam-macam ya tadi ya. Jadi, bisa dari bagaimana cara oksigennya bekerja, kemudian bagaimana mengagitasinya gitu ya. Kemudian bagaimana tadi sensor-sensornya itu bisa memberikan loop feedback gitu ya. Nah, kenapa men-scale up itu jadi susah ya? Karena bisa jadi perbedaan ini ya, kalau temperatur, oksigen, pH, dan substrat kalau dalam kecil ke besar ya otomatis jadi ada perbedaan ya. Bisa jadi kalau kecil kan mungkin semuanya begitu diukur pakai pH rata gitu ya. Begitu di tangki yang besar kita ngukur pH yang atas, yakin nggak pH yang atas sama di dasar tangkinya itu sama gitu ya. Jadi itu tantangannya di situ. Kemudian bisa juga si bakterinya yang bermutasi ya. Atau bisa juga ada kontaminasi ya, ada kontaminasi. Kemudian nutriensnya bisa beda gitu ya kalau antara scale lab sama yang besar gitu ya. Kemudian proses sterilisasinya itu juga bisa jadi bottleneck, jadi beda gitu. Nah, that's why makanya proses optimasi itu jadi sesuatu hal yang penting ya. Kemudian reactor selection-nya itu juga based on dari dari scale lab-nya, kemudian dilihat nanti secara ekonomisnya itu worth it atau enggak gitu ya. Nah, scale up ini bisa dari lab scale gitu ya, kemudian pilot plan, kemudian sampai yang commercial scale itu sampai 500.000 liter. Nah, scale up ini tadi seperti yang saya bilang itu dari sisi oksigen transfernya itu bisa jadi lebih sulit ya. Mixing dan aerasinya jadi lebih complicated ya. Kemudian temperature controlnya itu juga mesti tadi tuh ya. Atas bawah beda nggak? Kanan kiri sama nggak gitu ya. Yang kebaca di
itu benar nggak di sensornya gitu ya. Kemudian skill untuk mentransfernya, fluidanya, mixingnya dan lain sebagainya itu juga jadi tantangan yang tersendiri. Nah ini ada contoh ya industrial scale fermentation ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini kita kayak nge-recap yang kemarin-kemarin ya. Ini stoknya, kemudian dimasukin ke dalam media, ya, kemudian diperkaya dulu, kemudian dipindahin lagi ke yang lebih besar, ya medianya. Kemudian dari yang besar nanti dimasukin lagi. Yang lebih besar lagi. Nah, kalau yang anaerobik jadi butuh oksigen, butuh nutrien. Ya. Kemudian tadi di agitasi ya. Kemudian dikontrol semuanya ya. Tadi kita udah belajar temperatur, pressure, pH. Kemudian oksigen, kemudian adalah kemudian tumbuh ya. Sorry. Kemudian tumbuh ya. Nah, yang ini nanti kita akan bahas di chapter 8. Ini saya kelewat ya tadi ya. Yang satu ya. Nah, ini tadi yang kita bahas integrated sensor ya. Oh, ditambahin suplemen. Ada air filternya juga. Nah, ini sampelsnya ya, buat ngambil sampel. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Kemudian di cleaning, sanitasi, kemudian di sterilisasi. Ya. Nah, ini biasanya udah ada resepinya.
Nah, kemudian masuk batch. Ya, ada growth chart-nya. Nah, ini kemudian masuk fermentation prosesnya. Nah, habis disterilisasi, ya medianya, kemudian baru dimasukin. Nah, ini setelah diinokulasi, nah ini inokulanya tadi dimasukin. Ya. Kemudian ini fermentasinya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau nah, ini diambil ya sampelnya. Jadi nanti yang dipanen adalah si media dan si selnya. Ya. Tadi yang ini begitu selnya itu nanti sudah dapat, nah nanti kita belajar namanya recovery-nya seperti apa. Ya ini nanti kita lakukan setelah UTS. Ya. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Pak. Udah cukup ya? Hah? Iya. Percobaan kalian gimana? Berhasil nggak? Udah mulai dijual belum? Belum Pak, habis UTS kayaknya baru mulai jual. Oh, baru habis UTS ya. Oke. Nanti jangan lupa kabarin saya ya. Iya Pak, siap. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak. Selamat malam. Mudah-mudahan teman-teman sehat terus semuanya. Kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Nanti ini udah saya record. Nanti saya upload di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman bisa nge-recall lagi. Oke Pak. Itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Malam Makasih. Pak. Makasih ya Pak. Makasih Ya, Pak. sama-sama.